Kan hal yang tidak bisa kukatakan. Karena itu aku tidak bisa bilang. Bukannya aku tidak mau bilang, tapi tidak bisa bilang. Yang bisa kukatakan hanyalah sebatas itu saja. Kalau kalian masih tidak bisa menerima alasan itu, maka terpaksa aku harus bertarung dengan kalian. Cue, aku mundur saja. Kau itu susah untuk dihadapi. Mana mungkin aku akan bilang begitu. Dalam sekejap dia bisa berpindah tempat. Nobunaga, diam dulu. Itu yang disebut dengan pimpinan. Mungkin, biarpun aku tidak tahu kemampuan apa yang dia gunakan. Hisoka, aku mau tanya beberapa hal. Kalau ada yang tidak bisa kau jawab, cukup katakan tidak bisa. Apa yang dimaksud dengan rahasia yang dibawa pergi itu? Kemampuan anggota Apa kemampuan lawan? tidak bisa dijawab. Bagaimana penampilannya? Tidak bisa dijawab. Apa hubunganmu dengan dia? Tidak bisa dijawab. Sudah cukup. Pengunjung bermata merah atau si pengguna rantai adalah seorang lawan yang menguasai setidak-tidaknya dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan yang digunakan untuk menangkap Ubo. Dan yang satu lagi adalah kemampuan yang digunakan untuk membatasi gerakan Hisoka. Kalau dilihat dari istilah pedang perjanjian, kemungkinan kemampuannya yang kedua itu adalah suatu ikatan yang diberikan kepada lawan. Seperti ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh si pengguna rantai untuk Hisoka. Agar Hisoka tidak berbohong dan tidak memberikan penjelasan sedikit pun mengenai dirinya. Kalau perjanjian itu sampai dilanggar, maka nyawa Hisoka akan direnggut dengan suatu cara. Mungkin itulah penjelasannya. Kau memang menyenangkan. Aku pasti akan menghabisi dirimu. Aku akan tetap tinggal di sini. Sebelum mati ada hal yang ingin kulakukan. Jadi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa maksudnya dengan rindu kampung halaman? Mungkin maksudnya adalah homesick. Kalau kita kembali ke markas pusat atau ke rumah, maka setengah dari kita akan mati. Pimpinan, jadi bagaimana? Mau kembali atau tetap di sini? Tetap di sini. Sekarang makan apa ya? Habis dari mana kau? Ke tempat komunitas mafia. Untuk memastikan hari ini ada pelelangan atau tidak. Lalu ada pelelangan tidak, Kurapika? Tidak ada informasi, sepertinya komunitas masih belum membuat pemberitahuan. Kenapa tidak kau beritahu saja kalau semua anggota Ryodan masih hidup? Mungkin dengan begitu mafia akan berubah pikiran. Kemungkinan hasilnya akan sama. Karena komunitas berusaha keras untuk menjaga hubungan antara kota Ryusei, serangan terhadap Ryodan pasti akan dihentikan sepenuhnya. Kalau sudah begini, Kau mau melakukan sendirian? Biar bagaimanapun caranya, itu mustahil. Tanpa adanya bantuan mafia, bagaimana kau mau menghadapi mereka? kau salah, Ryo. Sejak awal, aku memang tidak pernah mengharapkan adanya bantuan dari mafia. Kurapika, biarkan kami membantumu. Apapun juga boleh, asalkan bisa dapatkan uang imbalan. Bukankah uang imbalan sudah dihapuskan? Aku tahu, tapi keinginanku untuk menghentikan mereka masih belum berubah, Kurapika. Kurapika, tolaklah. Tolak ya. Ini menyangkut nyawa. Justru karena itulah aku malah ingin membantumu. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Kita ini kan teman. Teman ya? Baiklah, mari kita bicarakan. Iya. Yang pertama, kita butuh satu orang untuk bertugas mengawasi mereka. Biar aku saja. Targetnya hanyalah wanita yang bernama Pakunoda. Selain itu tak usah dihiraukan. Baik. Lalu aku butuh satu orang supir bergerak bersamaku. Ryo, apa kau bisa? Iya. Kalau aku tugasnya apa? Kau bertugas mengalihkan perhatian mata lawan. Itu adalah bagianmu. Tunggu dulu. Itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Itu berarti dia harus berhadapan langsung lagi dengan mereka. Itu tergantung pada caranya. Memangnya bagaimana caranya? Caranya sederhana. Saat perhatian lawan sedang dialihkan pada Gon, aku menangkap Pakunoda dan membawanya pergi dengan mobil. Caranya kuserahkan pada Gon. Tapi kuharap dia bisa mengalihkan perhatian lawan dalam waktu antara setengah sampai 1 detik. 1 detik ya? Gon, kaulah kuncinya. Apa kau bisa?
Masih belum tahu. Akan kupikirkan dulu. Tinggal 6 jam lagi. Seandainya pelelangan diadakan sesuai rencana, maka Ryodan akan bergerak sebelum itu. Coba dengar, Kurapika. Begini permintaanku. Tolong tancapkan pedang Nen juga padaku. Tancapkan pedang Nen padamu. Gon, apa kau tidak mendengarkan? Kalau menyerang orang selain Ryodan, Kurapika akan mati. Suaramu keras sekali. Kalau begitu, kenapa di jantung Kurapika tertancap pedang Nen? Kenapa itu? Kalau ku beritahukan lebih banyak, itu akan membuatku menanggung resiko yang lebih besar. Baiklah. Hai, Killua. Hah? Targetnya adalah pengunjung bermata merah atau si pengguna rantai. Dia menggunakan pedang perjanjian itu untuk membelenggu kata-kata dan gerakan Hiyosoka. Biarpun belum jelas dia menggunakan kemampuan tipe Gugenka atau Sosa. Kalau dia memakai rantai ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau dia punya kemampuan Sosa, dia mengendalikan rantai sungguhan untuk mengalahkan Ubo. Kedua, kalau Gugenka, berarti dia mengalahkan Ubo dengan rantai yang diciptakan dari Nen. Memangnya ada perbedaan antara keduanya? Tentu, kalau bertipe Gugenka, berarti dia bisa berpura-pura bertangan kosong. Itu adalah keunggulan besar. Benar juga. Meski sangat berat untuk bisa menciptakan benda, tapi begitu berhasil, benda itu bisa dikeluarkan dan disembunyikan. Apa mungkin rantai yang diciptakan dengan Gugenka itu mampu menahan kekuatan Ubo yang begitu dahsyat? Mungkin saja. Dia bisa saja menciptakan rantai yang mampu melumpuhkan atau membuat tidur lawan sesaat setelah tertangkap. Asalkan memenuhi persyaratan, pasti itu bisa dilakukan. Susah juga kalau dia memang bertipe Gugenka. Yang lebih jadi masalah adalah kekuatan yang membelenggu Hiyosoka. Disebut dengan pedang perjanjian. Artinya, dia harus menepati satu syarat. Benar, besar kemungkinan adalah seperti yang dikatakan pemimpin, yaitu agar Hiyosoka tak berbohong, atau tidak memberi penjelasan sedikit pun mengenai si pengguna rantai, atau mungkin juga agar tidak bisa menyerang si pengguna rantai. Biarpun belum bisa dipastikan, mungkin bila Hiyosoka melanggarnya maka dia akan mati. Kalau memang mau menghabisi si pengguna rantai, daripada mencari tahu kemampuannya, bukankah lebih penting untuk mencari tahu dulu di mana dia sekarang? Kita mulai kesimpulannya. Yang kau minta itu mungkin saja. Karena kelima rantai ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Di antaranya, ada 2 yang bisa digunakan untuk menyerang Ryodan. Changeil untuk membelenggu seseorang, lalu menjatuhkannya ke dalam Zetsu. Ini adalah kemampuan untuk menangkap Ryodan. Karena itu, saat bertarung melawan mereka, mula-mula kuhentikan dulu gerakan mereka dengan ini. Kemudian, ini adalah Judgment Chain. Kutusukkan pedang ini ke jantung lawan, lalu menetapkan perjanjian agar dia mematuhinya. Kalau sampai dia mengingkari perjanjian itu, dia akan mati. Di jantungku pun tertancap pedang ini. Mulanya saat akan menancapkan pedang pada diriku sendiri, aku bermaksud menetapkan peraturan sederhana, yaitu kalau menyerang yang bukan Ryodan dengan rantai ini, aku akan mati. Tapi bagaimana seandainya serangan terhadap diriku itu melanggar peraturan? Karena peraturan itu ditetapkan setelah menancapkan rantai, kemungkinan akan menjadi perkecualian. Tapi aku tidak punya keyakinan untuk itu. Karena itulah aku mempersempit peraturannya. Serangan dengan Changeil hanya boleh digunakan terhadap laba-laba. Sedangkan kalau mau, aku bisa menggunakan Judgment Chain terhadap orang selain laba-laba. Hanya saja ada syarat untuk menggunakan rantai ini, yaitu saat mataku sedang merah. Mata merah? Kau bisa membuatnya sekehendak hatimu, kan? Aku sudah berlatih, meskipun butuh waktu sampai mataku jadi merah. Perjanjian inilah yang membangkitkan kemampuanku. Aku adalah tipe Gugenka.
Tapi yang mengendalikan pedang yang sudah dilepaskan dan memaksa lawan untuk mematuhi perjanjian adalah kekuatan tipe Sosa dan Hoshutsu. Tapi seharusnya kau tak bisa menggunakan dua tipe kekuatan itu. Kalau aku dalam keadaan biasa, begitu rantai Gugenka terpisah dari tanganku, maka kekuatan dan keakuratannya akan langsung menurun hingga tak bisa digunakan. Tapi dengan membuatnya tidak terlepas dari jari tangan dan berkat resiko kematian yang kutanggung, masalah ini telah teratasi. Lalu masalah jari kelingkingku ini telah terpecahkan karena keistimewaan tubuhku. Saat mata merah muncul, aku menjadi tipe Tokoshishu. Dengan begitu, aku mampu menggunakan seluruh kemampuan yang kupelajari meskipun dari tipe yang berbeda. Aku tidak begitu mengerti, tapi kalau mata merah sudah muncul, baiklah, kau bisa menancapkan pedang nen padaku juga kan? Peraturannya kuserahkan padamu. Kesiapan dirimu telah kuterima. Apa kau bisa mengeluarkan 3 pedang sekaligus? Setelah tugas dilaksanakan, apa peraturan itu bisa dihapuskan? Kami berdua juga sudah membicarakannya, karena sudah memutuskan untuk ikut serta. Kita tidak boleh setengah-setengah. Tunggu Killua. Leorio, Jawabannya? Keduanya mungkin saja dilakukan. Tapi ada satu hal yang kalian salah. Aku sama sekali tidak pernah punya niat untuk menancapkan pedang pada diri kalian. tapi kalau sampai aku tertangkap kali ini, kau bisa... Mungkin identitas dan kemampuanku akan terbongkar. Meski begitu, peraturan seperti apa yang harus kubuat untuk menjaga rahasia itu? Apa harus kubuat peraturan kalau kalian tidak boleh tersentuh oleh Pakunoda? Tapi kalau itu sampai dilakukan, malah sebaliknya. Biarpun sampai tersentuh Pakunoda, belum berarti memori kalian akan segera dibacanya. Seandainya dia membaca memori kalian sekalipun, kalian masih bisa menghabisinya sebelum dia menceritakan pada orang lain. Kalian kan tidak perlu mati, karena peraturan yang sudah dibuat sendiri sehingga menghilangkan kesempatan untuk balik menyerangnya. Itu benar juga. Kalau begitu, kenapa kau menceritakan hal itu padaku, meskipun cuma akan menambah resiko saja? Gon, kesiapanmu? Bukan, kesiapan kalian semua merupakan kartu as bagiku. Biarpun rahasiaku nanti sampai ketahuan karena kalian, sedikit pun aku tidak akan merasa menyesal. Aku memiliki teman-teman yang baik. Kau curang, Kurapika. Mendengarmu berbicara seperti itu, aku jadi merasa terbebani daripada sekedar harus mempertaruhkan nyawa. Justru itulah tujuanku. Jadi begitu ya, Kurapika? Kenapa malah tertawa? Hei. Nah, aku berangkat ya, daripada buang-buang waktu. Killua, hati-hati ya. Iya, serahkan saja padaku. Semangatku sudah mulai timbul. Sekarang kita tentukan kelompok. Mengikuti ramalan, minggu depan kita harus bergerak sesuai dengan kelompok ini. Jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri. Shijuku, Pakunoda, Machi, Kurtopi, Binks, Weitang, Nobunaga dan Sarnak bersama aku. Bonerov, Franklin dan Hisoka bersiaga di sini. Pimpinan, boleh aku tanya satu hal? Anak-anak kecil itu, mereka mengetahui tempat ini. Ya, biarpun sepertinya mereka tak punya hubungan dengan si pengguna rantai, tapi aku tetap merasa janggal. Anak kecil. Oh iya, aku sampai lupa. Pimpinan, aku sudah menyuruhnya untuk masuk kelompok kita. Aku mengatakan pada pimpinan bukan dengan maksud seperti itu. Begitu ya. Memang kedengarannya dia anak yang menarik. Tapi kalau mendengar dari ceritamu, sepertinya dia tidak akan masuk laba-laba kita. Akan kubuat dia mau. Bagaimanapun caranya, akan kubawa ke sini. Pimpinan, kau tak boleh terpengaruh kata-katanya. Nah, Machi, apa yang mengganjal perasaanmu itu? Sebenarnya aku juga tidak bisa memastikannya. Firasat ya? Firasatmu memang selalu bisa diandalkan. Jangan-jangan pada diri anak itu terdapat suatu hubungan yang sangat penting. Untuk berjaga-jaga, kita tambah saja duplikat markas kita. Kortopi, bisakah kau membuat 10 gedung lagi? 50 juga bisa. Sepertinya ada yang berbeda dengan kemarin. Tempatnya berbeda. Udah ini mustahil.
Yang benar saja. Masa gedungnya bertambah? Kalau sampai ada seseorang yang menyusup ke salah